Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Ustadz Dr. Husnul Aun Warmantondang selaku dosen pengampu kita, yakni mata kuliah studi hadis Asia Tenggara, dan juga yang kami hormati teman-teman dimanapun berada. Saya Fauzan Akbar, mahasiswa Magister Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Gambaran Umum Kajian Hadis di Asia Tenggara, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pendahuluan bahwa penyebaran hadis dalam sejarahnya tidak selamanya sejalan dan seiring dengan Al-Quran. Pada masa Nabi, Al-Quran mendapatkan porsi lebih dalam Islam karena Al-Quran adalah merupakan kalamullah ataupun firman Allah yang itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kondisi seperti ini dipertajam lagi dengan adanya larangan penulisan kecuali Al-Quran yang dipelopori oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan kegiatan kodifikasi hadis baru mencapai puncaknya pada pertengahan abad ketiga Hijriah. Masa ini merupakan masa kegemilangan dan kecemerlangan Islam, dan pada masa ini juga muncul banyak ulama-ulama besar di bidang hadis. Kajian mereka terhadap hadis tidak terbatas pada tahap matan saja, akan tetapi mereka juga melakukan penelitian sampai tahap perawi rijalul hadis, menentukan sahih atau tidaknya sebuah hadis tersebut. Dalam konteks Nusantara, mulai dari awal masuknya Islam sampai akhir abad ke-19, kajian hadis mengalami keterlambatan dibanding kajian keilmuan yang lainnya. Cabang ilmu yang dikaji sebagian besar masih berkutat pada Al-Quran dan juga fikih, ilmu tasawuf. Hal ini memang wajar karena cabang ilmu tersebut dirasa sesuai dengan kultur orang-orang pribumi saat itu. Baru setelah memasuki abad ke-20, kajian hadis mulai dihidupkan dan mendapat perhatian lebih bagi orang yang memerhatikan hadis, khususnya ulama-ulama yang ada di Nusantara. Maka dalam karya ini ataupun dalam makalah ini akan dibahas perjalanan atau kajian hadis di Nusantara, meliputi karya dan pihak yang turut berkontribusi dalam mengembangkan hadis mulai awal sampai pertengahan abad ke-20. Baik, ada beberapa literatur menyebutkan bahwa kajian hadis di Nusantara sudah mulai sejak abad ke-17. Memang penulisan beberapa kitab hadis telah dilakukan oleh sejumlah orang jauh sebelum tahun 1900. Seorang ulama yang bernama Nuruddin Araniri yang beliau wafat pada tahun 1068 adalah penulis kitab hadis pertama di Nusantara dengan judul Hidayatul Habib fit Targhib wa Tarhib. Karya Nuruddin Araniri ini tersebut
sekaligus diterjemahkan dari bahasa Arab menjadi bahasa Melayu agar penduduk muslim mampu memahaminya secara benar. Dalam kitab berbahasa Melayu tersebut, Araniri menginterpolasikan hadis-hadis dengan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung argumen-argumen yang melekat pada hadis-hadis tersebut. Selain Araniri, ada juga Abdul Rauf As-Singkili, yang ini merupakan ulama Aceh ya. Beliau menulis 2 karya dalam bidang hadis. Yang pertama ada karya beliau Hadis Arba'in karya An-Nawawi yang ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Yang kedua adalah Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, sebuah koleksi hadis qudsi yang ini merupakan jerih payah Abdul Rauf As-Singkili dalam menyusun kitab tersebut tidak lain hanyalah untuk memberi kemudahan pemeluk agama Islam dalam memahami sumber-sumber agamanya. Seperti itu. Hanya saja setelah masa As-Singkili ini kajian hadis di Nusantara mulai meredup dan tidak ditemukan lagi kitab hadis yang disusun oleh ulama Nusantara. Hal ini setidaknya disebabkan oleh 3 faktor, yang itu faktornya karena bermazhab, kurangnya pakar, dan kurangnya literatur dan akses untuk mendapatkan informasi hadis. Nah, dampaknya bumi Nusantara mengalami fenomena kelangkaan ulama atau pakar hadis seperti itu. Pada umumnya rakyat di Nusantara menerapkan tradisi bermazhab. Sebagian besar mereka bermazhab Syafi'i, karena itu mereka tidak perlu mencari suatu hadis untuk menemukan kepastian hukum. Mereka cukup merujuk pada kitab-kitab fikih mu'tabarah yang di dalamnya sudah dijelaskan suatu hukum secara praktis yang tidak menelusurnya sampai ke nas Al-Quran dan hadis. Kelangkaan pakar dalam bidang hadis bukan berarti menafikan keberadaan ulama antara abad 17 sampai 19. Pada abad 19 banyak ulama besar dari Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfuz Al-Turmusi, atau juga yang dikenal beliau adalah Syekh Mahfuz Termas, dan ada juga Syekh Yasin Al-Fadani. Mereka ini adalah merupakan ulama yang berdarah Nusantara yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya. Apalagi bidang hadis, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menyusun kitab yang itu berjudul Tanqihul Qaul fi Syarh Lubabul Hadits. Ada juga Syekh Mahfuz Al-Turmusi, itu beliau menyusun kitab yang berjudul Al-Minhan Al-Khairiyah fi Arba'in Haditsan min Ahadits Khairil Bariyah, dan Manhaj Zawi An-Nazar bi Syarh Manzumah Ilmu Athar. Nah, pengkajian hadis di Nusantara memang telah dimulai secara serius oleh Syekh Mahfuz Al-Turmusi dengan kitabnya Manhaj Zawi An-Nazar, walaupun sebenarnya Syekh Mahfuz tidak pulang ke Nusantara sampai beliau wafat, akan tetapi beliau memberi pengaruh besar terhadap kajian hadis di Nusantara. Barangkali yang membawa kajian hadis ke Nusantara adalah murid-murid beliau, di antaranya Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, dan Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, dan Kiai Asnawi Kudus. Seperti itu. Maka memasuki abad ke-20, perkembangan kajian hadis di Nusantara mulai menunjukkan eksistensinya. Kajian hadis mulai disemarakkan seiring dengan adanya semangat pembaharuan yang sedang berhembus kencang di Nusantara. Maka salah satu faktor yang menghidupkan semangat pembaharuan tersebut adalah desas-desus kembali kepada ajaran Islam yang murni, yaitu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, serta membuang jauh-jauh sifat taklid. Jadi itulah merupakan gambaran umum terkait kajian hadis yang ada di Asia Tenggara ataupun di Nusantara. Maka sebagai sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam perkembangan kajian hadis ini pada abad ke-20 adalah gerakan pembaharuan atau modernisme yang dilakukan secara masif. Gerakan tersebut juga berpengaruh pada sistem pembelajaran di setiap lembaga pendidikan. Selain itu, kajian hadis juga dilakukan di madrasah,
pesantren-pesantren dalam bentuk mata pelajaran atau kurikulum. Dari sini bisa disimpulkan bahwa yang menjembatani perkembangan hadis ini setidaknya ada 3, yaitu karena ada yang gerakan pembaharuan, adanya madrasah dan sekolah. Dari segi materi hadis itu sendiri, perkembangan kajian hadis awal abad 20 masih bersifat permulaan. Sebagian besar lembaga pendidikan, baik itu pesantren maupun madrasah, cenderung mengajarkan kitab-kitab hadis bermuatan tema-tema tertentu, atau bisa dikatakan mempelajari ilmu riwayah al-hadis. Hanya sebagian kecil lembaga pendidikan yang telah mengajarkan mustalahul hadis sebagai cerminan ilmu dirayah al-hadis. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait makalah yang singkat ini yang berjudul Gambaran Umum Kajian Hadis. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.